Jakarta, Jumat, 25 November 2022. Terkait mafia tambang di Malililu Timur yang diduga dilakukan oleh oknum institusi, Ketua Forum Pengusaha Betawi Bersatu David Darmawan angkat bicara. Pria yang sapaan akrabnya Bang David itu mengungkapkan untuk segera selidiki dugaan gratifikasi tambang ilegal. Mantan Kadif Propam Ferdi Sambo membenarkan adanya tambang ilegal di Kaltim yang diduga libatkan Kabareskrim. Aksi ilegal itu dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 dan 13 September 2022. Selain sebagai Ketua Forum Pengusaha Betawi Bersatu, David pun tergabung dalam organisasi-organisasi Betawi yang ada di Jakarta. Mengulas tentang kasus yang dinilai bertindak tidak profesional dan menyalahi aturan kepolisian dalam menangani kasus kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, PT CLM, antara PT Asia Pacific Mining Resources, PT MPR, selaku pemegang saham mayoritas di CLM dengan PT Asera Mineralindo Investama, PT AMI. Kekisruhan di PT CLM muncul setelah PT Asera Mineralindo Investama, PT AMI, dan PT Asera Sejahtera Investama, ASI, PT Asera Capital, Asera Group, ingin membeli saham PMR pemilik mayoritas CLM. Dalam prosesnya, perjanjian jual beli itu tidak terlaksana sesuai kesepakatan, namun pihak PT Asera merasa sudah memiliki PMR dan ingin menguasai PT CLM. Helmut menegaskan bahwa pihaknya adalah manajemen yang sah. Itu berdasarkan akte terakhirnya tanggal 14 September 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum dan HAM. David Darmawan melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan beberapa pengetahuan tentang bagian dari perusahaan masuk bursa efek, dan sangat disayangkan pelaku dari mafia tambang itu sendiri adalah dari institusi Polri. Simak selengkapnya David Darmawan angkat bicara. Aye sharing untuk Ormas Aye yang bergerak di bidang jawara melek information technology dan juga pembangunan UMKM bersama senior-senior kita juga di Kadin Indonesia, dan juga yang dimana ormas kita ada gerakan Jawara Melek Information Technology, Jawara Betawi Bangkit, dan juga gerakan satu sarjana satu juragan di tiap rumah kita di kampung kita di Betawi. Abang Po cancing ya Mbak B, sekali lagi ayo ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ayo mau sedikit sharing mengenai kasus yang terjadi di dunia usaha di Indonesia, yang dimana kita Betawi kudu belajar menyikapi dan membela yang hak dan menjauhkan yang batil. Di sini Aye mau sedikit sharing dari beberapa video-video yang ada kebetulan di channel kita. Aye mau sedikit bahas, mungkin kurang lebihnya tidak terlalu mendetil, tapi semua ini ada kaitannya dengan tindakan-tindakan kelakuan-kelakuan yang kalau kita Betawi bilang lo jual gua borong. Dari situasi yang ada, bagaimana kita kagak pusing melihat kelakuan-kelakuan kadang para senior-senior kita. Nah, di sini ntar Aye bakal jelasin kurang Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 yang dimana apabila ada sengketa kepemilikan saham atau internal manajemen, semua keputusan pengadilan dan keputusan hukum harus bersifat inkrah apapun itu, apalagi apabila ada prosedur-prosedur legal yang masih di PT UN kan misalnya, apalagi yang benar-benar ada PT UN-nya juga. Belum lagi di video yang kemarin yang kita juga pada tonton tuh, bagaimana seorang direktur utama katanya yang bernama Zainal Abidin Siregar itu mengklaim sebagai pimpinan tertinggi sebuah perseroan terbatas. Mana ada pimpinan tertinggi, mungkin yang mengoperasikan sebagai pengoperasi istilahnya gitu kan. Karena di dalam Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 keputusan yang bisa mutusin semua ya RUPS, rapat umum pemegang saham, baru menunjuk
pelaksana operasional, tapi bukan pimpinan tertinggi. Mungkin maksud beliau bukan kayak gitu. Ini hanya masalah kosakata juga dan pemahaman dari sisi induktif. Belum lagi Undang-Undang Pasar Modal nih, nomor 8 tahun 95. Ayah nggak mau bahas lebih lanjut atau detail, kita bisa bahas di kelanjutannya. Tapi kita bisa lihat bagaimana kode etik perusahaannya itu Allahu a'lam, bisa juga bilang melanggar. Apakah benar beliau yang seorang direktur utama satu perusahaan terbuka, ini abang kita nih, Bang Zainal Abidin Shah Siregar, tapi apa beliau sadar yang beliau lakukan itu tidak ada konflik, berbenturan kepentingan, bagaimana dari segi perusahaan induknya itu Apexindo itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, kita udah lihat tuh dari segi hak asasi manusia sampai di backing-backingin kalau ya bilang ya sama polisi. Nah, anti bribery policy, policy anti suap juga. Ini gimana nih Abang Po janjinya Bang? Belum lagi Aye juga nge-google dan dapat info tambahan mengenai bagaimana beliau itu bisa dibilang pernah diduga menggelapkan dana, menggelapkan saham, kurang lebih seperti itu. Perusahaan pebisnis juga di Indonesia yang bernama Samintan, dan bahkan itu ada bukti-bukti konkretnya dan sudah dilaporkan ke Barreskrim, dan kayaknya Allahu a'lam rada-rada kayak modus operandinya gitu, dapat duit dikit atau naruh duit dikit di mana, lantas dibetot dia langsung tuh perusahaan. Istilahnya kalau kita ini Betawi dibetot, jadi kita kagak bayar lunas gitu, udah didiamin aja deh. Ujung-ujungnya kita diemin, kita lihat gimana. Artinya kita mau beli barang yang tadinya harganya 10 perak, kita cuma ngasih duit seperak atau 2 perak. Udah gitu kita ngegunain kekuatan otot. Ya kayak jago-jago zaman dulu yang gak jelas, bukan jawara. Jawara itu artinya kayak guru Ayah bilang nih, jauh-jauh banyak saudara. Ayah sampai pusing, abang pok janji nyawa bengusin. Kalau bisa Ayah kasih tahu ya, cuman namanya kita ini dapat arahan juga dari senior-senior kita ya. Kita kudu ngerapin urusan kayak anak sekolahan. Emang kita juga anak sekolahan, maksudnya tuh berpendidikan. Jadi S3 yang dibilang sama Imam Besar FBR, Sekretaris Majelis Adat kita nih di Bamus Betawi 1982 nih, yang insya Allah kita udah gabung nih semua nih Betawi jadi satu nih, dan kita juga nggak pernah pisah-pisah kok, Betawi itu tetap bersatu. Ya itu S3 itu artinya sekolah, sholat, silat. Kita kudu paham, punya ilmu untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa melakukan perenungan yang mendalam atas jati diri kita sebagai seorang insan, sebagai hamba yang maha kuasa. Allah mau muslim kita ini berpendidikan, punya otak. Seperti itu. Kita kudu ingat bagaimana Rasulullah di dalam peperangan Hudaybiyah yang dengan sabarnya beliau menanti semua strategi dan taktik beliau berjalan mulus agar kita umat Islam menang. Nah,
bagaimana seorang direktur yang namanya keren banget namanya, Masya Allah, Zainal Abidin Shah Siregar, alay kita itu. Ini juga banyak aja sohib, saudara Ani juga namanya Taufik dari marga Siregar. Babe Aye dikasih kulos oleh marga Simamora. Ani kaget juga tuh, salah satu polisi yang nge-backing namanya Pak Simamora juga tuh kalau nggak salah, Kapolres di sono. Aye jadi bingung gitu, ini maksudnya apa gitu kan. Karena kita di Betawi paham kalau yang bukan hak kita juga kita kagak bakal ambil, ngapain. Nah disinilah tugas para fungsionaris pengadilan, penegak hukum, pejabat-pejabat yang berwenang untuk menelaah dan tidak bermain mata maksudnya, atau bermain Allahu a'lam. Kita ini cuma bisa menduga-duga, tapi kita kagak bisa menafsirkan juga. Sunatullah itu berjalan, itu yang Aye takut. Kalau yang bukan hak kita, kita comot-comot, Allahu a'lam. Apalagi dalam hal kayak tambang, sesuatu yang udah ada di bumi Allah. Nah seperti ini Abang Po Encang. Jadi Aye David Darmawan, Ketua Umum dari Betawi Bangkit, Gerakan Jawara Melek Information Technology. Sekali lagi Aye mohon izin sama senior-senior Aye di bawah naungan Bamus Betawi 1982 dengan Ketua Umum kita Bang Haji Oding, Sekretaris Jenderal kita Bang Haji Muhammad Iksan, Ketua Majelis Adat kita Kong Haji Edi Naraplaya, dan Sekretaris Majelis Adat kita Imam Besar FBR Kiai Lutfi. Aye mohon maaf sebesar-besarnya, salam takzim kepada beliau-beliau kalau Aye punya salah dalam penyampaian hal ini. Tapi Aye sebagai salah satu anak Betawi yang berusaha, kita nggak bilang kalau kita ini sempurna, selalu ada naik turun dalam bisnis. Cuman caranya, kalau kita pakai otot yang kurang ajar, kita hajar, kagak takut. Di Betawi kan ada istilah, lo jual, gua borong, kayak begitu. Kagak usah kita beli, kita borong. Jadi seperti itu Abang Po janjinya Babe. Aye sangat sedih, dan Aye harapin ini ada solusi yang solusi dengan akal sehat, dengan semua legalitas dan dokumentasi yang ada. Aye David Darmawan izinkan Aye menutup dengan sedikit pantun. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua pengusaha yang jujur, sabar, dan setia, tangguh dan jangan bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan itu milik kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.